terakhir, the last participant today is Budaya. Saya penutup, Pak. Jadi ini terakhir ini gimana ini? Harus perfect berarti, Bu. Jangan dong, nanti saya beban. Oke, silakan, Bu. Terima kasih waktunya Pak Harto. Saya di sini penutupan karena tadi saya sempat tanya ke Pak Imanda, Pak saya dulu atau jenengan dulu? Pak Imanda mau dulu, berarti saya penutupannya. Oke. Terima kasih waktunya. Saya akan memulai peer teaching pada siang hari ini yang mungkin teman-teman sudah pernah melakukan peer teaching ini ketika PPL dulu zaman kuliah dan saya tidak pernah melakukan itu. Semoga saya bisa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Budaya akan sebelum memulai pelajaran ya anak-anak, kita membangkitkan semangat dulu dengan bernyanyi bersama. Budaya akan menampilkan suatu lagu wajib. Anak-anak boleh mengikuti lagunya, boleh bernyanyi supaya semakin semangat. Saya share screen dulu. Ini lagunya adalah lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan teman-teman, silakan anak-anak ikut bernyanyi supaya lebih semangat untuk memulai hari ini. Boleh ikut bernyanyi semuanya? Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaras keanggunan. Aku ingin jemariku ini menungiskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepantangan ini menunaikan kewajiban berbangsa yang mengemban cita hidup dalam persatuan. Selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Oke, sudah cukup anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, bolehkah Ibu meminta salah satu untuk memimpin berdoa? Mungkin Bintang mungkin dibantu berdoa dulu. Siap, Bu.
Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Imanda hadir? Hadir, Bu. Oke, Siti Maya, Hadir, Bu. Yosi, Hadir, Bu. Winda. Oh, sepertinya masih ke toilet ya. Nuridaya menghilang, sepertinya tadi izin ya. Sholat. Bintang, Hadir, Bu. Tri Rizky, Hadir, Bu. Anhari. Hadir, Bu. Oke, yang tidak ada 2 orang, Winda Tobing dan juga Nuridaya. Mungkin karena masih ada izin yang satu tadi sholat, yang satu ke toilet. Oke, sebelum memulai pelajaran, harus ada yang kita pegang atau kita jadikan semboyan, kita jadikan pegangan bahwa tidak ada rahasia untuk sukses. Sukses itu adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan juga belajar dari kegagalan di masa lalu. Jadi bagaimana cara kita untuk tetap bisa sukses itu dengan cara mempersiapkan semua hal dengan baik, bekerja keras, dan juga belajar dari pengalaman. Jangan sampai mengulang kegagalan yang sama, karena masih banyak kegagalan yang perlu kita coba. Begitu. Oke, sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, materi kita adalah tipe-tipe penelitian. Tujuan pembelajarannya adalah setelah memahami konsep literasi melalui pembelajaran model project based learning dengan pendekatan STEAM, dengan menanamkan sikap religius yang sudah kita tanamkan tadi dengan berdoa, kreativitas, kedisiplinan, gotong royong, dan tanggung jawab, peserta didik mampu merancang penelitian sesuai dengan tipe penelitian setiap kelompok. Selanjutnya, peserta didik diharapkan bisa menghasilkan rancangan penelitian berupa poster digital. Gitu. Kemudian, masih ingat pertemuan minggu lalu yang Ibu sudah menjelaskan tentang penggolongan penelitian sosial. Ada penggolongan kualitatif dan juga kuantitatif. Bisa disampaikan dulu Yosi tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, Bu, yang menggunakan angka-angka. Ya, bisa. Siti Maya, kuantitatif, apa itu pengertiannya penelitian kuantitatif? Kuantitatif itu sumber datanya merupakan sumber dari hasil penelitian, misalnya yang misalnya matematika atau yang eksakta lah. Kalau kualitatif itu sumber datanya deskriptif atau bersifat teori, misalnya sosial, bahasa. Itu, Bu, dari saya. Oke, bisa disimpulkan bahwa kuantitatif itu lebih ke arah angka atau angket, atau nanti ketika kita penelitian kita bisa menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan kualitatif itu lebih ke arah kita turun lapangan atau wawancara. Jadi kita bisa menggunakan field note atau hasil wawancara itu. Jadi begitu ya. Untuk lebih memahamkan, karena tujuan pembelajaran kita tadi adalah kita harus memahami dulu apa itu literasi. Sebelum kita memasuki tipe-tipe penelitian, Ibu ingin menjelaskan tentang apa sih itu literasi, supaya anak-anak bisa paham apa sih literasi itu, gitu ya. Kita melihat video ini sebentar, hanya beberapa menit saja. Sudah muncul ya, Nana? Sudah, Bu.
Literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Simpulannya, literasi itu rangkaian kemampuan dalam membaca, menulis, berhitung, peroleh dan dikembangkan dari proses pembelajaran dan penerapan di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Perlu kalian tahu, akses informasi di era digital seperti saat ini seharusnya memberikan pengaruh positif guna meningkatkan literasi di Indonesia. Faktanya, dalam riset bertajuk World's Most Literate Nation Rankings yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Kita peringkat 2 terbawah. Menurut UNESCO pada tahun 2012, 0,001% dari 1.000 orang penduduk Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Artinya, minat baca di Indonesia sangat rendah. Apa penyebabnya? Kebiasaan membaca tidak dimulai dari sini. Kurang motivasi untuk membaca. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Mulailah membaca sesuatu yang kita suka, seperti komik atau novel. Punya jadwal rutin mengunjungi perpustakaan. Mengkaitkan teknologi dengan informasi, dengan melibatkan buku bacaan manual saat mencari informasi di internet. Bentuklah atau ikutilah komunitas baca. Nah, ini akan membuat kita lebih banyak mendapat pengetahuan baru melalui sharing. Apa manfaat membaca? Memperluas wawasan, memperbanyak kosakata atau pembendaharaan kata, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, mengurangi stres. Membaca bisa menjadi sarana hiburan yang murah dan mudah saat kalian tengah mengalami stres atau tekanan dari kehidupan sehari-hari. Tentu akan lebih hemat bila dibandingkan berjalan-jalan ke mall atau pergi ke kafe. Oke, dari video yang sudah saya sampaikan ini, mungkin Imanda bisa menyimpulkan sedikit apa dari yang sudah ditampilkan di layar. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa Nah. direview hasil dari video yang sudah ditayangkan? Kalau menurut saya, Bu, literasi itu kurang karena faktor-faktor anak itu keseringan bermain game, kemudian keseringan berinteraksi dengan kawan-kawannya, dan lupa untuk membaca buku-buku pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya, bisa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Imanda. Jadi dari video yang saya sampaikan itu tadi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang literasi. Mungkin anak-anak ada yang bisa membantu bahwa literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya saat ini, definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Nah, zaman sekarang itu, literasi itu tidak melulu tentang membaca buku saja, tetapi bisa hal-hal lainnya. Oke, bisa dibantu Siti Maya menjelaskan tentang literasi dasar itu apa. Bisa dibacakan yang sudah Ibu tampilkan di layar. Halo? Terlalu kecil, Bu. Mungkin bisa diperbesar. Oke, saya zoom. Oke, literasi dasar yaitu
kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung, Ibu. Bagus sekali. Oke, tentang literasi perpustakaan, silakan dibacakan, Anhari. Anhari, tidak ada? Tidur. Oke, bisa Anhari bisa atau diambil alih oleh teman yang lain? Yosi? Ya Bu, literasi perpustakaan Oke. yaitu kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Oke, literasi perpustakaan itu literasi teknologi, Bintang. Literasi teknologi yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Oke, terima kasih. Apakah Nur Hidayah sudah kembali ke Meet ini? Belum? Oke, kalau gitu langsung saya ambil alih saja. Literasi selanjutnya adalah literasi media, yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, baik media cetak, media elektronik, dan juga lain-lain, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Kemudian ada juga literasi visual, yaitu pemahaman yang lebih ke arah kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk dan visual. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang apa sih itu literasi dan macam-macam literasi, anak-anak? Tidak, Bu. Paham ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah langsung ke arah tipe-tipe penelitian. Kita masuk ke materi inti kita, yaitu tentang tipe-tipe penelitian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tipe penelitian. Pertama adalah tipe penelitian eksperimen, yaitu suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada serangkaian percobaan, dan biasanya ini diterapkan di mata pelajaran eksak seperti kimia, fisika, biologi. Kemudian ada penelitian fenomenologi, yaitu penelitian yang mengkaji, menggali fenomena atau peristiwa berdasarkan pengalaman dari masyarakat yang berinteraksi dengan fenomena tersebut. Kemudian ada penelitian pustaka atau suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan yang telah tersedia dan telah tersusun oleh pihak lain, baik dalam bentuk data sekunder maupun bahan lain yang diperoleh di perpustakaan. Nah, ini biasanya lebih ke penelitian histori, kayak misalnya ketika ada misalnya meneliti tentang zaman penjajahan dahulu. Kan kita tidak mungkin nih kita kembali ke zaman dulu untuk meneliti itu. Jadi kan pasti kita hanya bisa meneliti dari studi literatur, dari bahan-bahan yang sudah ada begitu. Kemudian ada penelitian grounded, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data, bukan pada teori, sehingga tidak terlalu terikat pada teori. Penelitian grounded ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang menempatkan data sebagai sumber teori, karena teori yang ditampilkan didasarkan pada data yang diperoleh penelitian tersebut. Kategori-kategori dan konsep penelitian juga dikembangkan oleh peneliti lapangan, sehingga teori yang dipakai juga lahir dari lapangan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tipe penelitian studi kasus, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap fenomena atau gejala sosial tertentu yang tidak berlaku secara umum. Nah, fenomena atau gejala sosial yang diamati ini biasanya bersifat spesifik dan tidak terjadi di berbagai tempat. Oke, anak-anak, dari 5 penelitian ini ada yang ingin ditanyakan? Aman? Bu, izin ke toilet, Bu. Oh iya, boleh. 2 menit ya. Ya, Bu.
Oke, dari 5 penelitian ini aman? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan satu pertanyaan ke semua anak-anak. Ini dikerjakan individu ya, tidak berkelompok. Pertanyaannya adalah, sebutkan contoh tipe-tipe penelitian sesuai masing-masing jenisnya. Yang pertama adalah penelitian eksperimen, penelitian fenomenologi, penelitian pustaka, penelitian grounded, dan juga penelitian studi kasus. Jadi, Ibu kasih waktu 1 orang, silakan mencari 1 contoh dari kelima penelitian ini. Jadi nanti misalnya nih, Siti Maya, penelitian eksperimennya apa, fenomenologi apa, pustaka apa, grounded apa, studi kasus apa. Begitu ya anak-anak. Bisa dipahami perintahnya? Bisa, Ya, Bu. Bu. Berarti kami mengerjakan 5 ya, Bu ya? 5 Oke, contoh. silakan 5 menit dari sekarang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk mengisi waktu sambil yang lain mengerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu. Atau ada teman-teman yang belum paham, atau yang, Bu, yang bagian ini saya belum mengerti, Bu, saya bagian ini belum mengerti, bagaimana itu silakan boleh ditanyakan. Bagi yang sudah mendapatkan jawaban dari kelima penelitian ini, boleh silakan menyebutkan nama dan segera menyampaikan apa yang sudah ditemukan. Oke, 2 menit lagi. Ya, ada yang angkat tangan sepertinya. Oke, sudah cukup. Sudah selesai semua, anak-anak. Mungkin Siti Maya bisa memulai dulu menjawab contoh dari 5 penelitian yang sudah saya sampaikan tadi. Atau kalau belum bisa menemukan semuanya, oh ya, Nur Hidayah muncul. Ini mau tanya tugasnya apa atau sudah bisa menjawab semua tugasnya karena dari tadi sepertinya tidak ada. Ya Bu, tadi Bu lagi pergi izin sholat, baru masuk lagi. Mohon maaf ya Bu. Baru di sini hujan deras Bu, jadi mungkin agak ribut. Saya mau kasih contoh Bu. Iya, silakan Nur Hidayah. Penelitian pustaka. Ya, silakan disampaikan. Saya Bu, penelitian pustaka itu kita meneliti bersumber dari literatur-literatur yang ada di perpustakaan dan buku-buku seperti itu. Oke. Penelitian pustaka sudah disebutkan 1 oleh Nur Hidayah. Peserta didik yang lain boleh menjelaskan salah satu atau semuanya juga boleh. Silakan. Saya, Bu. Ya, boleh Siti Maya. Saya mau menjelaskan contoh penelitian eksperimen. Ya, silakan. Misalnya kita mau melihat pengaruh kecerdasan emosional terhadap peserta didik, Bu. Ya, boleh. Lainnya mungkin Bintang? Bu, mungkin penelitian studi kasus, Bu ya. Jadi dalam contohnya penelitian studi kasus itu yang diteliti adalah misalnya budaya di masyarakat Bali, Bu. Kayak misalnya penelitian tentang proses upacara ngaben dan lain-lain, Bu. Oke. Studi kasus sudah disampaikan oleh Bintang, seperti contohnya di Bali ketika ada upacara ngaben. Pustaka juga sudah disampaikan oleh Nur Hidayah. Kemudian eksperimen sudah disampaikan oleh Siti Maya. Kurang yang grounded dan juga
mungkin Imanda bisa menyampaikan yang fenomenologi atau grounded. Belum dapat contohnya, Bu. Oh, belum mendapatkan contoh. Oke, yang lain ya bisa segera dicari ya, Imanda. Boleh browsing di internet, boleh membaca koran, boleh membaca buku, ya sedapatnya saja. Oke, Yosi mungkin bisa menyampaikan. Mungkin yang dari fenomena, Bu. Ya. Penelitian tentang fenomena itu mungkin seperti bisa kita kasih contohnya penelitian mungkin tren fashion di kalangan muda, Bu. Fenomena fashionnya gitu, yang sedang kekinian zaman sekarang, yang sedang mengikuti tren-tren Korea, mungkin bisa seperti itu, Bu. Oh ya, bisa boleh. Oke, tinggal yang penelitian grounded. Ada yang bisa menjawab tentang contoh penelitian grounded? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penelitian grounded itu adalah berdasarkan fakta yang ada. Jadi kita tidak melulu melihat tentang teori. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita tanpa kita terpacu pada teori yang ada. Begitu ya, anak-anak. Saya rasanya sudah disebutkan semua tadi oleh anak-anak. Tugas selanjutnya untuk pertemuan minggu depan itu nanti akan saya jelaskan sebentar. Masih ada yang ingin ditanyakan tentang 5 contoh tipe-tipe penelitian ini tadi? Aman semua? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, kalau aman, jadi tadi contoh-contohnya sudah disebutkan, pengertian juga sudah disebutkan. Kesimpulannya atau refleksinya adalah tipe-tipe penelitian ini bisa kita manfaatkan untuk meneliti beberapa hal yang ada di lingkungan sekitar kita sesuai dengan kepentingan dan juga manfaatnya, gitu ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Itu kelompok 1 itu tentang penelitian fenomenologi, ada Imanda dan Anhari. Kelompok 2 penelitian pustaka, ada Winda dan juga Sri Rizky. Kelompok 3 adalah penelitian survei atau penelitian eksperimen, itu Yosi dan juga Bintang. Kemudian penelitian studi kasus ada Siti Maya dan juga Nuridaya. Nah, nanti penelitian ini yang harus ada adalah temanya apa, judulnya apa, pengertian tipe penelitian itu apa, kemudian ada penjelasan singkat dan juga ada rancangan penelitiannya. Itu nanti dibuat dalam bentuk poster dan juga dicetak di kertas A4. Nah, ini akan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu akan ada presentasi di setiap kelompoknya. Nah, nanti mungkin salah satu contoh posternya adalah seperti ini. Ada penelitian, ada judul penelitiannya, ada tema penelitiannya, ada penjelasan singkat, dan juga ada beberapa hal yang harus disampaikan tentang rancangan penelitiannya. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas dari tugas yang harus diselesaikan minggu depan? Jelas, Bu. Oke, jelas, aman. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Materi hari ini kita akhiri cukup sekian. Sebelum mengakhiri. Bintang bertanya, Bu. Siapa ini? Bintang bertanya. Oh iya, silakan. Enggak, Bu. Itu cara buatnya gimana, Bu? Bisa disampaikan, Bu? Oh ya, nanti cara buatnya Ibu menyerahkan ke kalian, bebas membuatnya di mana. Yang jelas nanti harus berupa poster digital. Boleh menggunakan di Canva, boleh menggunakan di Photoshop, boleh di Corel atau di apapun. Yang jelas nanti hasilnya adalah JPEG supaya bisa kita upload di sosial media kita masing-masing. Jadi nanti hasil akhirnya akan kita upload di Instagram kelas atau Instagram pribadi yang di-tag ke Instagram kelas dan juga Instagram saya supaya bisa kita repost bareng-bareng. Begitu ya.
Iya, Bu. Berapa Oke. lama, Bu? Kenapa? Berapa lama prosesnya, Bu? Ini kita kumpulkan minggu depan ya, jadi waktunya ada 1 minggu. Kerangka teorinya gimana itu, Bu? Karena masih Nah, awam, Bu. kenapa? Nanti karena ini masih rancangan penelitian, nanti yang dikerjakan di awal adalah latar belakang dan juga rumusan masalah dulu ya. Jadi nanti kita mengerjakannya itu bertahap. Jadi rancangan penelitiannya lebih ke latar belakang dan juga rumusan masalah dulu. Nanti kalau latar belakang dan rumusan masalahnya sudah jadi, nanti kita akan mengerjakan di bagian tinjauan pustaka untuk berdiskusi bersama-sama tinjauan pustaka seperti apa yang cocok dengan penelitian yang akan diangkat oleh anak-anak. Karena nanti Ibu harus tahu dulu latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, baru nanti kita diskusi tentang tinjauan pustaka, kerangka teori, dan juga metode penelitiannya. Begitu ya. Jadi tugas utamanya ada di latar belakang dan juga rumusan masalah dulu. Kalau itu sudah selesai, baru nanti kita mengarah ke tinjauan pustaka dan juga kerangka teorinya. Begitu ya, anak-anak. Siap, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari pembelajaran hari ini kita akhiri cukup sekian. Silakan Anhari yang dari tadi belum bersuara, silakan Anhari dipimpin berdoa. Tidak ada. Anhari lagi sholat, Bu. Ya kalau begitu Sri Rizky dari tadi juga belum bersuara, tidak ada juga. Oh ya, ya silakan Sri Rizky Ananda untuk membantu Ibu menutup hari ini dengan berdoa. Masih mute. Saya, Bu. Baik, Bu. Saya Jangan, akan itu pimpin ada ya. doanya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas waktu yang sudah diberikan kepada Bu Dea pada pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dengan pembelajaran yang harus lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Bu